Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Madu Munawwaro dengan NIM C1C019026. Di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi riset dalam bidang akuntansi keperilakuan dengan mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu Bapak Wirni Eka Putra SE MSI. Topik dari filosofi dari bab ini yaitu yang pertama pergeseran arah riset, yang kedua filosofi paradigma metodologi riset, yang kedua paradigma fungsional, yang keempat paradigma interpretif, yang kelima paradigma strukturalisme radikal, yang keenam paradigma humanis radikal, yang ketujuh paradigma postmodernisme, yang kedelapan paradigma akuntansi kritis, 9 perkembangan terakhir, yang ke-10 teori keperilakuan tentang perusahaan, dan yang ke-11 wawasan untuk masa depan. Langsung saja, materi pertama yaitu pergeseran arah riset. Alasan yang mendasari pergeseran ini adalah pendekatan normatif yang telah berjaya selama 1 dekade ini tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap digunakan dalam praktik sehari-hari. Pada kenyataannya, desain sistem akuntansi yang dihasilkan oleh riset normatif tidak dipakai dalam praktik. Sebagai konsekuensinya, muncul anjuran untuk memahami berfungsinya sistem akuntansi secara deskriptif dalam praktik nyata. Harapannya adalah desain sistem akuntansi yang lebih berarti akan muncul dari pemahaman atas praktik langsung. Alasan kedua yang mendasari usaha pemahaman akuntansi secara empiris dan mendalam adalah gerakan dari masyarakat peneliti akuntansi yang menitikberatkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku. Perkembangan ekonomi keuangan, terutama munculnya hipotesis pasar yang efisien market hipotesis, dan teori keagenan, agensi teori. Selanjutnya yaitu filosofi paradigma metodologi riset. Suatu pengetahuan, knowledge, dibangun berdasarkan asumsi-asumsi filosofis tertentu. Menurut Burrell dan Morgan 1979, asumsi-asumsi tersebut adalah ontologi, epistemologi, hakikat manusia, dan metodologi. Ontologi berhubungan dengan hakikat atau sifat dari realitas atau objek yang akan diinvestasikan. Epistemologi berhubungan dengan sifat ilmu pengetahuan, bentuk ilmu pengetahuan tersebut, serta cara mendapatkan dan menyebarkannya. Paradigma fungsional. Paradigma fungsional ini sering disebut fungsional struktural atau kontingensi rasional. Paradigma ini merupakan paradigma umum, bahkan sangat dominan digunakan dalam riset akuntansi dibandingkan dengan paradigma lain, sehingga disebut dengan paradigma utama. Selanjutnya, paradigma interpretif. Paradigma ini juga disebut interaksionis subjektif. Pendekatan alternatif ini berasal dari filsuf Jerman yang menitikberatkan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. Paradigma strukturalisme radikal. Aliran alternatif lainnya adalah strukturalis radikal yang mempunyai kesamaan dengan fungsional, yang mengasumsikan bahwa sistem sosial mempunyai keberadaan ontologis yang konkret dan nyata. Selanjutnya, paradigma humanis radikal. Interaksi sosial dalam dunia kehidupan dapat dibagi menjadi 2 kelompok berikut. Yang pertama, interaksi yang mengikuti kebutuhan sosial alami, misalnya kebutuhan akan sistem informasi manajemen. Yang kedua, interaksi yang dipengaruhi oleh mekanisme sistem, misalnya pemilihan sistem yang akan dipakai atau konsultan yang diminta untuk merancang sistem, bukan merupakan interaksi sosial yang alami karena sudah mempengaruhi. Selanjutnya yaitu paradigma postmodernisme. Postmodernisme menyajikan suatu wacana sosial yang sedang muncul yang meletakkan dirinya di luar paradigma modern. Jadi tidak tepat bila wacana ini dimasukkan dalam skema paradigma yang telah dibahas sebelumnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa paradigma postmodernisme ini merupakan oposisi dari paradigma modern. Beberapa pemikir postmodernisme meliputi Baudrillard, Jacques Derrida, Latour, dan Michel Foucault. Namun, karya yang paling banyak digunakan sebagai dasar aliran postmodernisme adalah karya Derrida dan Foucault. Paradigma akuntansi kritis. Yang pertama dalam pembahasannya yaitu peluang riset akuntansi keperilakuan pada lingkungan akuntansi, audit, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi, perpajakan, pertumbuhan riset perilaku.
Selanjutnya, perkembangan terakhir. Wawasan dalam riset akuntansi keperilakuan saat ini bisa diperoleh dengan dua cara berikut. Yang pertama, survei publikasi utama dari riset akuntansi keperilakuan. Kedua, klasifikasi topik artikel yang dipublikasikan dan pemetaan publikasikan terhadap model perilaku individu. Selanjutnya, teori keperilakuan tentang perusahaan. Teori keperilakuan tentang perusahaan, teori organisasi modern berkaitan dengan perilaku perusahaan sebagai suatu kesatuan terhadap pemahaman kegiatan perusahaan dan alasan anggotanya, tanpa memedulikan besar kecilnya, dapat dipastikan bahwa biasanya dipandang sebagai milik dari pemegang saham yang perhatiannya lebih berfokus pada dimensi-dimensi keuangan yang berputar di sekitar harga saham dan berada di luar lingkup keputusan. Terakhir yaitu wawasan untuk masa depan. Masalah utama di masa mendatang adalah pendanaan untuk riset ini akan berkurang jumlahnya. Saat ini kantor akuntan publik yang termasuk dalam The Big Six di Amerika Serikat kurang mendukung riset akademik dibandingkan di masa lalu. Banyak universitas yang pada umumnya memiliki pengalaman pencatatan anggaran akan ditunjukkan penurunan sumber yang memberikan dukungan terhadap riset, karena riset keperilakuan saat ini cenderung menjadi lebih mahal dibandingkan dengan usaha akuntan, maka akan terasa lebih sulit melakukan pekerjaan tersebut. Terbatasnya sumber dana ini perlu mendapat perhatian khusus dari para subjek profesional yang mampu. Mungkin itulah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.